الصالحات ويعفو ويغفر الذنوب والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadis yang diriwayatkan dan dikutip di dalam kitab Sahih Al-Muslim, dan hadis ini ada juga dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Innallaha khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat, yaitu ada 100 rahmat. Kemudian di ujung ayatnya mengatakan, di ujung hadisnya mengatakan, faja'ala minha fil ardi rahmatan. Lalu yang 100 rahmat ini hanya satu yang diturunkan di dunia ini. Kemudian yang 99 nanti akan diberikan di hari kelak. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Ini merupakan penjelasan dan gambaran bagaimana besar rahmat Allah yang walaupun cuma satu kita terima. Gambarannya adalah dengan rahmat yang satu itulah seorang ibu menyayangi anaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri dan semua kita sadar tentang hal itu, bagaimana besar kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa mengukurnya. Kita bisa bayangkan ketika seorang ibu mau melahirkan, lalu dia harus dioperasi. Lalu ada seorang dokter yang menentukan, yang mengatakan dan menjelaskan kepadanya, wahai ibu, ketika engkau akan dioperasi cuma ada 2 pilihan. Tidak mungkin kau dan anakmu selamat. Hanya satu kemungkinan yang selamat. Sekarang tinggal engkau pilih. Kalau kau mau selamat, maka anakmu akan mati. Dan sebaliknya, kalau anakmu hidup, maka kau yang akan mati. Secara langsung, spontan sang ibu pun akan mengatakan, lebih baik aku yang mati asalkan anakku selamat. Kita tidak pernah mendengar cerita seorang ibu mengatakan, biarkan anakku ini mati, yang penting aku selamat. Tidak ada dalam kamus ibu dalam ungkapan seperti itu. Kita renungkan bagaimana kehebatan dan kebesaran cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka mari kita renungkan
bahwa begitu besar kasih sayang seorang ibu itu merupakan hanya satu kasih sayang Allah, dan jauh lebih besar daripada itu kasih sayang Allah kepada kita. Maka harus kita sadari, bagaimanapun besar kasih sayang ibu, harus kita renungkan betapa besar dan jauh lebih dari itu kasih sayang Allah kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa artinya ini? Kita terlalu banyak melupakan, terlalu sering tidak menghitung-hitung nikmat Allah yang kita terima. Bayangkan andainya pemberian Allah ini berupa materi semuanya dan harus dibayar, pasti tidak seorang pun yang akan mampu membayar. Maka itulah kasih sayang Allah. Lalu dalam hadis lain yang diungkapkan juga di dalam kitab Sahih Al-Muslim, ini juga menggambarkan bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun lam ya'mal hasanatan qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang sama sekali selama hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan. Fa idza mata faharraqu. Lalu ketika dia mati, sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada keluarganya bahwa mereka harus membakar jenazahnya. Thumma dzra'u nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahr. Lalu dia juga berpesan setelah jenazahnya dibakar, lalu abunya itu separuh dibuang ke tengah lautan dan separuh ditebarkan di muka bumi ini. Fa wallahi la in qadara Allahu alaihi la yu'adzabanna 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, andai saja Allah mau, maka orang ini akan disiksa dengan azab yang sangat pedih yang tidak pernah diberikan azab itu kepada orang lain. Falamma mata ar-rajulu fa'alu ma amarahum. Lalu ketika laki-laki ini mati, maka keluarganya pun melaksanakan pesan tersebut. Tubuhnya dibakar, abunya ditebarkan di samudra yang luas, separuhnya ditebarkan di muka bumi, di segala penjuru bumi ini ditebarkan. Fa amarallahu al-barra fa jama'a fih. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, kumpulkan debu jenazah orang itu. Wa amara al-bahra fa jama'a fih. Lalu diperintahkan kepada laut samudra yang luas, kumpulkan, datangkan kembali abu jenazah orang tersebut. Tsumma qala, setelah abu jenazah dikumpulkan oleh bumi dan lautan, lalu dia dihidupkan kembali, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepadanya, tsumma qala lima fa'alta hadza. Wahai hambaku, kenapa kau lakukan ini? Kenapa ketika kau akan meninggal kau berpesan tubuhmu dibakar lalu abumu dibuang di sana sini? Faqala min khasyatika ya Rabb. Ya Allah, aku tidak melakukan semua itu. Aku hanya takut. Aku takut akan siksamu. Maka para ulama menjelaskan dengan bahasanya, aku takut kalau tubuhku dibakar, lalu abuku ditebar di mana-mana, mungkin dengan itu kau tidak akan bisa mengumpulkan sehingga kau tidak akan bisa menyiksaku. Kenapa begitu? Karena dia sadar selama hidup tidak pernah berbuat kebaikan. Dia yakin dan takut untuk menerima azab, lalu dia lakukan semua itu. Ya Rabb wa anta a'lam. Ya Allah, dan engkau pun tahu itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam faghafara lahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Itulah gambaran bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Bagaimanapun kita berdurhaka, bagaimanapun kita bermaksiat, jikalau Allah memberikan taubatnya kepada kita, maka kita akan mendapatkan ampunan. Pertanyaannya adalah, adakah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang seperti itu? Ketika kita hidup, kita habiskan waktu kita untuk berlumuran dosa. Adakah jaminan ketika itu kita sama seperti orang itu yang akan mendapatkan ampunan? Maka para ulama banyak menjelaskan, ketika Allah sudah bosan dengan hambanya, hati yang sedang akan menjemput ajalnya, dia akan ditutup untuk bertaubat. Lalu kenapa orang yang tadi itu tiba-tiba masuk surga? Menurut para mufassir, penjelas perawi daripada hadis-hadis ini menjelaskan bahwa di akhir hayat orang ini muncul rasa takut yang luar biasa, takut kepada Allah, tapi dia sudah sakit keras. Yang jadi pertanyaan kita, apakah dengan kisah ini kita akan menunggu diri kita dekat mati baru bertaubat? Yang kita khawatirkan adalah ketika kita dalam keadaan seperti itu, ternyata Allah tidak membuka hati kita sama sekali. Tidak ada yang menjamin bahwa nanti ketika sakaratul maut, dekat-dekat meninggal, ketika kita sudah stroke, ketika kita sudah mau mati, lalu kita akan bertaubat. Tidak ada yang menjamin, karena hati adalah milik Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa doa itu selalu dicurahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tugas syaitan tidak akan berhenti kecuali kita sudah meninggal. Ketika keluarga kita membisikkan kalimat la ilaha illallah, mentalkinkan kita, syaitan pun akan berbisik, membayangkan bagaimana warisan yang kita tinggalkan, membayangkan, menggambarkan di depan mata dan kepala kita bagaimana anak-anak kita seterusnya, sehingga kita lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita sehingga kita sampai kepada akhir hayat kita. Oleh dari itu, marilah kita segera fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk menjemput maghfirah Allah. Bersegeralah untuk bertobat, jangan menunggu ajalmu mendekat. Kita harus sadar, bumi yang kita tempati ini ibarat sebutir pasir di tengah padang pasir yang luar biasa. Lalu kita yang kecil ini yang berada dalam sebuah pasir, apalah daya kita, siapalah kita kalau dibandingkan luasnya alam Allah ini. Apa yang kita akan sombongkan? Apakah kita harus masih menyombongkan kedudukan kita yang tinggi? Apakah kita harus dan masih menyombongkan harta kita yang banyak? Sementara bumi yang begitu kecil dan kita berada di dalamnya. Maka mari kita segera bertaubat dan melepas diri dari segala kebiasaan yang tidak baik. Karena yang kita harapkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba taubatan nasuha faka'annahu waladathu ummu. Orang yang bertaubat dari dosanya dengan benar-benar taubat, dia akan seperti anak kecil yang baru lahir, tidak ada membawa dosa. Orang bisa masuk surga karena pahala sedekah yang banyak. Orang bisa masuk surga karena pahala puasa, ibadah, tahajud yang banyak. Tapi ada orang yang masuk surga karena tidak punya apa-apa. Siapa itu? Orang yang bertaubat. Dia tidak membawa pahala karena tidak ada pahala puasa, pahala zakat dan segalanya. Tapi dia juga tidak membawa dosa karena dia sudah bertaubat. Maka masuk surga, surga yang kita kejar dengan amal ibadah kita pun ragu karena amal ibadah kita sedikit. Dosa yang kita bawa, kalau kita sudah bertaubat, kita yakin Allah mengampuni, maka kita akan masuk surga dengan keyakinan kita tanpa ada dosa apapun karena bertaubat. Dengan itulah kita meraih surga Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mustafa wa maulana Muhammad. Wa ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri. Segeralah kalian membenahi ketakwaan kalian dan segeralah bertaubat, karena orang yang hidup dia tidak tahu apakah setelah bangun di hari subuh besok dia akan hidup kembali atau tidak. Betapa banyak orang sakit masih hidup, tapi banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran kita untuk segera membenahi diri dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarna bis salati wassalamu 'alan nabi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Kami penuh dengan dosa ya Allah, dan bimbinglah hati kami untuk segera bertobat ya Allah. Sadarkanlah kami ini ya Allah. Sadarkanlah kami ini ya Allah, dan jangan Engkau jadikan dunia menjadi buah di dalam hati kami, tapi jadikanlah surga dan keredaanmu menjadi isi dalam hati dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba